Selamat siang, perkenalkan nama saya Christina Bali. Pada saat ini saya akan mempraktikkan cara melakukan suction. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu suction. Suction merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada pasien yang tidak mampu mengeluarkan sendiri. Kemudian indikasinya yaitu pertama pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kemudian pasien yang tidak mampu mengeluarkan sekret sendiri, kemudian pasien yang tidak dapat melakukan waktu efektif, dan pasien yang mengalami penurunan saturasi oksigen. Kemudian ada juga efek samping dari suction, yaitu yang pertama bradikardi, takikardi, hipotensi, hipertensi, kemudian adanya darah pada sekret pada saat melakukan suction, dan penurunan saturasi oksigen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama persiapan perawat, persiapan pasien, persiapan lingkungan, persiapan alat, dokumentasi serta evaluasi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu persiapan perawat. Persiapan perawat itu perawat harus mengetahui atau memahami prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian kita masuk dalam persiapan pasien. Yang pertama kita harus menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Christina Bali. Di sini saya akan merawat Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Tidak sehat. Apa keluhannya Bu? Saya tidak bisa mengeluarkan lendir. Oh iya, karena di sini pada saat ini saya akan melakukan tindakan suction yang bertujuan untuk membantu mengeluarkan lendir atau sekret pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, saya minta tanda tangannya dulu ya Bu. Untuk konsultasi suara napas. Permisi ya Bu. Permisi Bu. Setelah mengauskultasi suara napas, kita mengukur TTV pada pasien, mengukur tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan pada pasien. Permisi ya Bu, saya tensi dulu Bu. Sekarang saya dibawa Bu. Kemudian mengukur suhu pada pasien, permisi ya Bu. Dan menghitung nadi pada pasien serta pernafasan pasien. Selanjutnya kita mengobservasi pada pasien apakah menimbulkan tanda-tanda sesak, takipnea, ataupun gelisah pada pasien. Kemudian persiapan lingkungan, menjaga privasi pasien dengan menutup tirai atau sampiran. Kemudian yang ketiga, persiapan alat. Persiapan alat yang kita gunakan yaitu unit penghisapan lendir dengan selang pipa atau pipa penghisap. Contohnya seperti ini. Kemudian bak steril yang berisi kom steril berisi cairan NaCl 0,9% dan kateter penghisap steril sesuai ukuran. Kemudian ada handscoon steril, ada stetoskop, nerbeken, kasa, handrap untuk mencuci tangan. Ini spatel untuk pasien yang tidak sadar atau mengalami penurunan kesadaran. Kemudian ada gudel, handuk. Kemudian kita masuk ke langkah kerjanya. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dekatkan alat ke pasien, tensi. Permisi ya Bu. Setelah itu kita memberi handuk. Letakkan handuk melintang pada dada pasien. Permisi ya Bu. Kemudian letakkan selang pipa dan penghisap di tempat yang mudah dijangkau. Setelah itu buka bak steril dan memakai handscoon steril. Setelah itu membuka handscoon steril. Kemudian memakai handscoon steril.
Kemudian hubungkan kateter steril dengan selang pipa penghisap. Kateter steril diambil menggunakan tangan dominan atau tangan yang steril, dan hubungkan dengan selang pipa penghisap dengan memegang menggunakan tangan yang tidak steril atau tangan tidak dominan. Setelah itu, nyalakan. Oke, nadinya ibu 98 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, dan penapasannya 22 kali per menit. Selanjutnya, mengobservasi tanda-tanda rescue. Kemudian hubungkan kateter steril dengan selang pipa penghisap. Kateter steril diambil menggunakan tangan dominan atau tangan yang steril, dan hubungkan dengan selang pipa penghisap dengan memegang menggunakan tangan yang tidak steril atau tangan tidak dominan. Setelah itu, nyalakan mixing section. Kontrol fungsi alat dengan memasukkan kateter pada kom berisi cairan NaCl 0,9%. Nah, di sini dilihat bahwa alat ini masih berfungsi dengan baik. Setelah itu, kita masukkan kateter ke dalam mulut dengan Bu, bisa buka mulutnya, Bu. Oke. Lakukan intermittent penghisapan dengan gerakan rotasi mulai dari menarik kateter keluar selama 10-15 detik. Permisi ya, Bu. Setelah itu, bilas dengan cairan NaCl 0,9%. Kemudian lakukan lagi selama 10-15 detik sampai lender atau sekret pada mulut pasien bersih. Lakukan sampai jalan napas bersih, cukup waktu di antara penghisapan untuk ventilasi. Kemudian jangan lupa kemudian angkat handuk pada dada pasien dan angkat posisi kali ini. Kemudian biarkan alat. Selanjutnya kita masuk dalam tahap dokumentasi dan evaluasi, di mana evaluasi auskultasi suara nafas bandingkan dengan kondisi saluran pernafasan sebelum dan sesudah penghisapan. Kemudian dokumentasi atas hasil pengkajian saluran napas sebelum dan sesudah penghisapan, kemudian ukuran kateter, lama penghisapan, rute penghisapan, toleransi klien, jumlah, warna, dan konsentrasi lendir.